Rizik bakal jadi tersangka. Awas, jangan sampai RS kabur pakai cadar dari rumah sakit UMMI. Artikel ini ditulis oleh Ronindo di sior.com. Pangdam Sisliwangi kembali membuat gebrakan serupa dengan Pangdam Jaya. Dengan gerakan yang senada dan seirama, maka Pangdam Jaya siap melibas dan menyikat baliho RS yang juga banyak eksis di daerah Jawa Barat atau Jabar. Ambiar, Rizik yang kabur dari DKI karena Pangdam Jaya ternyata ketemu batunya. Mengira di Jabar adalah basis massa yang kuat. Tapi RS justru makin terpuruk dan ditekuk oleh duat baik dari Pangdam Jaya dan Kapolda Jabar. Bravo Polda Jabar plus Polda Metro Jaya yang gercep soal kasus RS. Kalau demikian kan, publik bisa melihat upaya dari Polri itu akan sejalan dengan TNI. Jika dua Polda itu sudah mengantongi bukti-bukti, maka tunggu apa lagi? Efek kerasnya adalah Rizik yang lagi dirawat di rumah sakit UMMI. Katanya mau istirahat, tapi alamak dia jelas tak bisa istirahat dengan damai. Kalau mendengar kabar dari Polda Jabar bahwa kasusnya terus berubah secara cepat, maka jantungnya bisa berputar. Kalau kolaborasi seperti ini, maka RS dan keluarganya harus dijaga ketat agar enggak kabur. Imam Jumbo itu sangat licin dan licik. Karena itu, perlu penjagaan ketat di rumah sakit UMMI, agar RS tak menyamar jadi ibu-ibu yang bercadar lalu tiba-tiba raid dan naik ambulans, bisa aja. Ingat, di tahun 2017, si RS sudah ditetapkan tersangka, malah kabur dan jadi DPO. Status pulang-pulang tersangkanya RS yang dulu malah gugur sudah, dan RS pun melenggang serta peluk sana-sini, termasuk Walkot Depok, sampai positif. Andai kata polisi membuka 9 kasus, maka lebih dari cukup. Hal itu akan membuat Rizik jantungan, dan ini akan menjadi incaran COVID. Harusnya, kasusnya masih relevan dibuka seperti imbauan dari IPW. Karena itu adalah modus yang paling sering dipakai oleh anggota teroris di ISIS, yaitu sebagai perempuan bercadar saat escap diri dari perbatasan. Mereka mencoba mengelabui para petugas perbatasan yang dijaga tentara Irak dengan gaya lemah gemulai. Lucunya, when they are escape, maka para tentara ISIS yang tadinya berjalan ke Mayu itu jadi lupa diri. Mereka akhirnya kembali berjalan normal, dan jelas para penjaga curiga, dan akhirnya dikejar. Mereka pun tak berkutik. Instrumen penampilan sudah sangat meyakinkan, sebagai seorang perempuan yang lemah gemulai dengan tubuh dan postur emak-emak. Karena pihak polisi atau aparat kepolisian jangan sampai kecolongan lagi. Bisa KRS kabur? Bisa saja, karena melihat kasusnya dari laporan kepepet alias kejepit. Lagi pula, dia sudah punya jam terbang soal kabur dan mengelabui petugas. Jangan terulang lagi si RS selalu kabur dari rumah sakit UMI, yang adalah rumah sakit ibu dan anak. Ini akan menjadi dagelan atau pertunjukan konyol. Itu penjagaan harus diantisipasi dengan baik, karena manusia menghadapi satu ini kudu cerdik dan taktis. Aksi dua Polda, baik Polda Metro Jaya dan Polda Jabar, sementara ini paling tidak menguak harapan. Apalagi kelanjutan proses kasus Rizik ini seluruhnya hanya menumpuk dan jadi sia-sia ketika RS kembali ke Indonesia. Jadi jangan hanya menumpuk atau mengoleksi kasus tapi akhirnya berhenti bahkan belum sampai di tengah jalan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol CH Patopoy, sudah menyatakan di Kamis kemarin soal penetapan potensi tersangka dalam kasus dugaan protokol kesehatan di Pondok Pesantren Alam Agrikultural Markas Syariah Megamendung, Kabupaten Bogor, setelah dinaikkan ke tahap penyidikan. Dari Polda Metro Jaya, penyidik keamanan negara, Kemnek, Ditreskrimum Polda Metro Jaya juga menemukan unsur pidana dalam kerumunan massa saat acara pentolan FPI Habib Rizik di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penjelasan itu disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, setelah gelar perkara pada Kamis pagi. Penyidik menemukan tindakan pidana dalam acara Maulid Nabi dan akad nikah Putri Habib Rizik Syihab pada 13 November 2020. Untuk Polda Metro dan Polda Jabar harus benar-benar serius dengan proses hukum ini. Jika tidak diajukan dengan cermat dan cepat, maka kasus ini lama-kelamaan akan dasar alias menggantung seperti kasus-kasus RS yang sudah-sudah. Ini pertaruhan besar dari Polri yang sudah melangkah melalui Polda sampai pada tahap ini. Kalau Polda Metro Jaya dan Polda Jabar terus menindaklanjuti kasus ini sampai ke meja hijau, maka ekspektasi publik akan terpenuhi dan Polri akan secara otomatis mengatur citranya.
Jika sampai ke meja hijau, maka ini akan menjadi pukulan besar bagi Ormas Panas Bung sekaligus akan menjadi sejarah bagi NKRI, khususnya di era pemerintahan Presiden Jokowi. Penulis tak mau muluk-muluk berharap, asal digarap terus saja dan dijaga si imam jumbonya, agar jangan sampai kabur lagi. Segitu aja ya dari kura-kura.